terkait mungkin PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hasrita SPD, NIM 2231804011. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Parepare. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 2 Pinrang, Kelurahan Pinrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 10 PPLG 3 dengan mata pelajaran matematika dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan model pembelajaran problem based learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silahkan pimpin doa bersama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap hari ini menerima pembelajaran? Siap. Oke, sebelum kita memulai, Ibu mengecek dulu berapa temannya, berapa yang tidak hadir anak-anak? Ada yang 3 yang tidak hadir. 3 yang tidak hadir. Oh iya. Atas nama? Fahri. Ya. Ya. Oh iya. Sakit atau apa? Izin. Oh iya, izin. Terus izin berapa orang? Izin 2. Oke. Yang lainnya? Sakit. Oke. Oke. Karena hari ini kita siap menerima pembelajaran. Sekarang Ibu akan memberikan materi. Materi untuk kita hari ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, jadi sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disingkat dengan SPLTP. Ini yang pertama, menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian metode penyelesaiannya ada 4 cara: substitusi, eliminasi, campuran dengan metode determinan. Ini metode determinan biasanya dipakai di kelas 11. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah eliminasi, substitusi, dan gabungan. Paham anak-anak? Oke, sekarang Ibu lanjut up. Mengingat kita, sebelum kita lanjut materi sistem persamaan linear 3 variabel, kita mengingat dulu materi sebelumnya. Coba Ibu tanya, apa kalian masih mengingat materi SPLDP, sistem persamaan linear 2 variabel? Coba angkat tangan. Ada yang masih ingat apa itu sistem persamaan linear 2 variabel? Coba. Coba angkat tangan. Apa itu? Sistem persamaan linear 2 variabel adalah sistem persamaan yang memiliki 2. Coba ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tidak? Sistem persamaan linear 2 variabel adalah sistem persamaan yang memiliki 2 variabel, yaitu X dan Y. Masih ingat tidak? Sekarang, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel? Dengan cara apa? Dengan cara, coba angkat tangan. Dengan cara, coba Windy. Dengan cara apa Windy? Dengan cara eliminasi dan substitusi dan gabungan. Ya, dengan cara
Yang kedua? Yang ketiga? Nah, jadi ada 3 cara ya. Eliminasi, substitusi dengan gabungan. Oke. Oke, sekarang manfaat. Manfaat dari kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel itu yang pertama adalah dapat membandingkan harga. Kemudian yang kedua, menentukan keuntungan dan kerugian. Yang ketiga adalah yang keempat, ya, dapat menghemat uang. Pasti ini suka semua tuh yang keempat toh. Dapat menghemat. Wah, yang perempuan pasti suka. Oke, sekarang coba kita lihat ini video manfaat dari sistem persamaan linear 3 variabel. Coba diperhatikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, penerapan sistem persamaan linear 3 variabel atau lebih singkatnya SPLCV dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi ya beberapa manfaat dari sistem mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu diantaranya adalah menghemat uang. Oke, menghemat uang terutama. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, itu kan tadi baru apersepsi ya, dan motivasi mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu akan menyampaikan pokok materi. Pokok materi kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama adalah mempelajari konsep tentang apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual dari persamaan linear 3 variabel yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah melalui model PBL itu kita anak-anakku dapat menunjukkan sikap percaya diri dan kerjasama yang baik dalam memahami dan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua adalah anak-anakku dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sudah dipaham? Jadi setelah kalian mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel, anak-anakku dapat menunjukkan sikap percaya diri dan kerjasama, ya. Kemudian bisa memodelkan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran ini Ibu akan melakukan 3 penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Selama kalian melakukan diskusi kelompok, kerja kelompok, Ibu akan menilai sikap kalian, yaitu sikap percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab. Oke? Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Ibu akan memberikan sebuah penilaian pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini adalah pada saat kerja kelompok berjalan, Ibu akan menilai kalian dalam kerja kelompok. Oke? Kerjasamanya, percaya dirinya, apanya semua Ibu akan menyelesaikan masalahnya bagaimana. Kemudian mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah. Ibu akan nilai semua itu dalam penilaian keterampilan. Oke? Kemudian langkah-langkah pembelajaran itu yang pertama adalah anak-anakku melakukan kerja kelompok, mengidentifikasi masalah,
kemudian mendiskusikannya, kemudian mempresentasikannya. Kemudian Ibu akan melakukan tes formatif. Kemudian yang terakhir adalah Ibu akan memberikan tes sumatif di akhir pembelajaran ya. Oke, paham? Paham, oke. Sekarang itu adalah langkah-langkah dari pembelajaran. Sekarang coba perhatikan, anak-anakku sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Oke, sekarang perhatikan. Ini ada sebuah masalah. Bisa dilihat? Bisa dilihat ini? Sebuah toko roti kesukaan Mila sedang menawarkan paket spesial untuk pembelian hari ini. Paket 1 52.000, 1 roti coklat, 2 roti keju dan 1 roti pisang. Paket 2 49.000, 1 roti coklat, 1 roti keju dan 2 roti pisang. Paket ketiga 47.000, 2 roti coklat, 1 roti keju dan 1 roti pisang. Namun Mila hanya membeli roti coklat, keju dan pisang masing-masing satu potong saja. Berapakah harga yang dibayar oleh Mila? Ini yang kita mau cari permasalahannya, kira-kira berapa ya harga dari sepotong roti, 1 potong roti, 1 potong keju dan 1 potong pisang. Ya, itu masalah yang akan kita mau selesaikan. Coba perhatikan video berikut ini. Kali ini kita akan bahas tentang SPLCP yang berbeda dengan bahan berikutnya adalah soal cerita. Mari kita simak penjelasannya. Nah, ini dia bentuk dari soal ceritanya. Di sini ada cerita tentang Mila yang dia membeli. Iya, ini pembahasan dari soalnya Mila tadi ya. Di sini ada paket spesial, paket pertama, paket kedua, paket ketiga. Ya, itu yang dibilang dengan SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ini yang dimaksud dengan SPLTP ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Karena dia memiliki 3 variabel. Ya, berarti yang mau dicari adalah X, Y, dan Z. 37.000. Jadi kesimpulannya adalah Mila harus membayar sebanyak 37.000. Iya, itu adalah kesimpulannya anunya ya. Oke, sekarang dari hasil video tersebut kira-kira ada tidak dari anak-anakku yang bisa memberikan tanggapan, informasi apa atau hal apa yang didapat dari video tersebut? Oke, silakan. Satu orang. Ya, silakan Windy. Masalah yang didapat dari cerita dapat kita selesaikan dalam 4 cara, yaitu yang pertama pemisalan X, Y, dan Z. Yang kedua, buat persamaannya. Yang ketiga, menyelesaikan substitusi atau gabungan. Yang keempat, menyimpulkan hasil dari Jadi, menurutnya tanggapan apa informasi yang didapat dari Windy adalah bahwa sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita ya, atau masalah kontekstual itu ada 4 cara yang perlu diingat, yaitu yang pertama kita pakai pemisalan X, Y, dan Z. Kemudian yang kedua, apa tadi Windy yang kedua? Membuat persamaan dari pemisalan tersebut ya. Tadi kita misalkan X adalah roti, kemudian Y adalah keju, dan Z adalah pisang. Ya, itu kita pakai pemisalannya. Kemudian setelah itu kita buatkan persamaannya. Kemudian yang ketiga apa tadi Windy? Menyelesaikan dengan ada 3 cara: substitusi, eliminasi, atau gabungan ya. Kemudian yang keempat adalah membuat kesimpulan dari hasil yang telah didapat. Oke. Sekarang
Karena kita sudah melihat masalah tadi, jadi sekarang Ibu akan bagikan masing-masing LKPD ya. Masing-masing kelompok sudah duduk berdasarkan kelompok ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD berdasarkan dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke. Ini kelompok. Adapun yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada Ibu. Dan sambil anak-anakku menyelesaikan bekerja sama dengan kelompoknya, Ibu akan menilai ya. Ibu akan menilai sikap, kemudian keterampilannya ya. Bagaimana anak-anakku menyelesaikan masalah tersebut secara berkelompok. Ini selesai. Ada yang ingin ditanya Indra? Yang mana tidak ada mengerti Indra? Oh iya, ini kan ini bisa pakai pemisalan ini. Misalkan X-nya apa, kemudian Y-nya apa. Ini kan masalahnya. Masalahnya adalah Arni, Febri, dan Dewi bersama-sama pergi ke koperasi sekolah. Ini membeli apa ini? Buku, pulpen, dan pensil. Berarti X-nya apa? Buku. X-nya adalah buku, Y-nya adalah apa? Pulpen. Betul, pulpen. Berarti setnya adalah Pensil. ya, pensil. Jadi silakan tulis dulu pemisalannya. X-nya adalah ini, Y ada ini, set adalah ini. Kemudian tentukan model matematikanya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Arya, mana Arya? Yang mana Arya? Oh, yang bagian 4. Yang mana? Oh iya, ini eliminasi. Buat setelah dapat persamaan 1, 2, dan 3, toh, dari sini. Setelah dapat persamaannya dari sini, 1, 2, dan ini kan ada persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Ini kan eliminasi 1 dan 2, berarti eliminasi ini dan ini. Kemudian eliminasi 3 dan 4 ini. Setelah dapat itu, substitusi ke sini. Oke? Kenapa Gapur? Ya. Ya. Silakan kalian tempelkan di sini saja di depan ya. Itu semua hasilnya dengan kartu ditulis di karton manila ya. Kenapa? Silakan diselesaikan. Jadi silakan ditulis nama kelompok masing-masing. Sudah ya? Ya, oke, sudah. Oke, silakan satu anggota kelompok silakan masuk di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan masing-masing satu anggota kelompok untuk menempelkan. Kan masing-masing ada ditulis toh, masing-masing memiliki LKPD. Ini perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena masing-masing sudah ada hasilnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, saya persilahkan kepada
masing-masing anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dan saya persilakan kepada kelompok. Siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompoknya Murni, angkat silakan. Ya, kelompoknya Murni, silakan. Kita persilakan kepada kelompoknya Murni untuk mempresentasikan dari masalah bagaimana cara dia menyelesaikan masalah yang telah diberikan. Oke? Ya, silakan sini nak. Sini. Oh, ya. Ini baca. Ini baca. Sini. Ya. Ya. Menghadap ke sana, menghadap ke temannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan hasil Ya, silakan. Murni, silakan dibaca. Ya. Arni, Febri, dan Dewi bersama-sama pergi ke koperasi sekolah. Arni membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Febri membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 27.000. Sedangkan Dewi membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 12.000. Jika Mas Surun membeli 2 pulpen dan 3 pensil, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Mas Surun adalah misal X harga sebuah buku, Y harga sebuah pulpen, Z harga sebuah pensil. Model matematika 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil, 26.000. 4X ditambah 2Y ditambah 3Z 26.000. 3 buku, 3 pulpen, 1 pensil 21.000. 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21. 3 buku, 1 pensil 12.000. 3Z, 3X ditambah 1Z 12.000. Mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2. 4X tambah Y tambah 3Z sama dengan 26.000. 3X tambah 3Y tambah Z sama dengan 21.000. 6X tambah 7Z sama dengan 36.000. Ya, intinya sekarang berapa nilainya X, berapa nilainya Y, berapa nilainya Z. Berarti memakai dengan cara eliminasi dan substitusi ya. Berarti kelompok 1 memakai metode gabungan ya, yaitu eliminasi dan substitusi. Berapa nilainya X? 32.000. Y? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan, Nova. Silakan bertanya. Bertanya. Silakan akan ditanyakan.
kesimpulan pada materi kita hari ini adalah X sama dengan harga buku, harganya 3.200, Y sama dengan harga pulpen, harganya 3.000, Z sama dengan harga pensil yang harganya 2.400, dan jumlah uang yang harus dibayarkan Mas Nur adalah 13.600. Ya, jadi jumlah uang yang harus dibayarkan Mas Nur adalah 13.600. Itu adalah kesimpulan kita hari ini, bahwa X-nya adalah buku, Y-nya adalah pulpen, Z-nya adalah pensil. Dan yang mau diselesaikan masalahnya itu adalah Mas Nur ya, berapa yang harus Mas Nur bayarkan, yaitu 13.600. Oke, terima kasih untuk Indra. Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang memiliki jawaban yang tepat ya. Oke, silakan Kak. Diterima. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, itu adalah semacam penghargaan ya bagi kelompok. Itu adalah memotivasi anak-anak untuk selalu bekerja sama dalam kelompoknya ya, supaya menghasilkan hasil yang terbaik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mengarahkan untuk membuat suatu kesimpulan. Siapa anak-anakku yang bisa memberikan kesimpulan dari seluruh materi dari pertama sampai hasil diskusi? Oke, silakan Nova. Baik, dari pembelajaran ini saya bisa menarik sedikit kesimpulan bahwa sistem persamaan linear tiga variabel merupakan persamaan matematika yang masing-masing dari persamaan bervariasi 3. Sistem persamaan 3 variabel ini didefinisikan juga sebagai bentuk konsep di dalam ilmu matematika yang bermanfaat untuk menyelesaikan sebuah kasus konseptual dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaiannya bisa dilakukan dengan sistem eliminasi, substitusi, dan gabungan antara sistem eliminasi dan substitusi. Oke, aplaus untuk Nova ya. Ya, terima kasih banyak nak. Oke, sekarang dari Ibu, kesimpulannya adalah yang pertama adalah sistem persamaan linear 3 variabel merupakan sistem persamaan linear yang disusun oleh 3 persamaan linear dalam 3 variabel. Kemudian bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel yaitu yang pertama A1X ditambah B1Y sama ditambah C1Z sama dengan D1. Jadi dia memiliki 3X, Y, dan Z, 3 persamaan juga. Dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 adalah bilangan real. Sedangkan X, Y, dan Z itu adalah variabel. Jadi ingat ya, X, Y, dan Z itu adalah variabel. Oke, sekarang sistem persamaan linear 3 variabel bisa diselesaikan dengan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan serta metode determinan. Tapi itu determinan bisa nanti dipakai di kelas 11. Oke. Kemudian yang terakhir adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita, itu kita buat seperti tadi, siapa tadi? Windy ya. Yang pertama adalah kita buat pemisalan setiap unsur-unsur yang diketahui sebagai variabel, kemudian membuat model matematikanya, kemudian setelah itu menyelesaikan soal itu dengan cara tadi eliminasi, substitusi, atau gabungan ya. Itu kesimpulan yang dari materi kita yang mulai dari pertama sampai terakhir ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, setelah kita mendengarkan kesimpulan dari Nova dan dari Ibu memberikan asesmen ya. Ini asesmen sumatif adalah penilaian Ibu di akhir. Jadi silahkan dikerjakan selama 10 menit. Dikumpulkan nanti ya. Ya, itu adalah asesmen sumatif. Silakan dikumpulkan saja nanti ya. Kumpulkan saja nanti. Silakan dibagi. Oke, sudah. Silakan dikumpulkan. Ketua kelas silakan dikumpul.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan sama ketua kelas. Oke, sambil mengumpul tugas-tugasnya, sekarang Ibu bagikan refleksi. Ini refleksi pembelajaran. Anak-anakku silakan memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau bagaimana? Ya, silakan anak-anakku berikan tangan. Silakan Windy, coba bagikan ke teman-temannya. Sambil Ibu memeriksa evaluasinya, silakan anak-anakku kerjakan dulu refleksinya ya. Itu tentang refleksi pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Apakah sudah sesuai dengan cara belajar anak-anakku? Apakah itu membuat anak-anakku menyenangkan atau lebih paham? Itu refleksi tentang itu ya. Tinggal di checklist saja ya. Terlaksana tidak terlaksana. Oke, sudah? Oke, ketua kelas silakan dikumpulkan. Ketua kelas silakan dikumpul hasil refleksinya. Oh iya, dari hasil evaluasinya ya nanti Ibu akan sampaikan hasil evaluasinya. Kemudian ini adalah refleksinya. Oh, ternyata menyenangkan semua ya. Oke. Menyenangkan semua ya? Oke, menyenangkan. Oke, untuk materi selanjutnya itu kita akan pelajari, anak-anakku silakan pelajari tentang fungsi kuadrat ya. Jadi setelah sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah kita akan pelajari berikutnya minggu depan. Insya Allah kita akan pelajari tentang fungsi kuadrat. Oke, Ibu akan memberikan PR. Silakan nanti diselesaikan ya PR-nya. Silakan diselesaikan di rumah. Untuk PR-nya ya sudah ditulis ya. Oke, terima kasih. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dan silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anakku. Sukses selalu dan semangat selalu dalam belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.